Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau rela bermandikan darah, berhujatkan anak panah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Yang terhormat Ketua Umum Masjid Istiqlal Binguang,
Terima kasih kita ucapkan kepada Azizan Khairunisa dan Nadiem Fadli Zaka. Acara selanjutnya, puisi yang akan ditampilkan oleh santriwati TDI Al-Masjid Istiqlal Binuang. Kepada Nur Fitri Syahdaluri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nyawa terlepas harap. Ketika kau menguasai jiwa, hidupkan mimpi tak beralas hati. Tak peduli apa kata mereka, bahkan Tuhan pun dianggap tiada. Saat mereka berpikir, nafas tak berarti. Saat jiwa rasanya nanti, takkan ada lawan. Tak ada rasa takut, akan hadir kemudian. Karena rasa takut itulah tertutup di sikap kita. Sadarlah wahai jiwa yang zalim, kemenangan yang kau rasa sebenarnya adalah kekalahan. Surga yang kau rasa di dunia sesungguhnya jalanmu ke neraka. Segeralah bersujud mohon ampunannya sebelumnya terlepas dari raka. Tidakkan cukup bagimu berita kematian Fir'aun yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini termalu pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Buya kita Pak Boy Lestari Datuk Alimi. Ini anak membedakan beliau ini tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Zikir Wabu Salam Indonesia Nasional 3 dan juga Ketua Umum Tubuh Minang Sumatera Barat. Jadi bagi adik supaya sebagai contoh beliau seorang alim ulama dan juga seorang budayawan dan juga pengusaha. Jadi kalau baik ke bandara awak ada hotel Lestari, hotel Syariah. Buya apa yang bunyi? Ya, kalau ada apa-apa dari ibu, kalau ingin umroh atau haji, ada umroh Armina jadi, itu saya khusus haji. Dan juga Pak Haji itu banyak foto yang paling lama, ya. Dan kalau pejabat negara ada nak kenal lagi. Kalau Presiden awak Jokowi atau Menteri Agama, kalau ke Padang Sumatera Barat, apa Haji mencari, ya kan? Bukan Pak Haji, beliau datang ke tempat Pak Haji, ya. Mungkin boleh dikatakan seluruh pejabat negara dekat dengan Pak Haji, apalagi Kapolri, ya kan? Itu profil beliau. Mudah-mudahan itu jadi contoh bagi anak-anak awak dan generasi awak. Ya, jadi contoh ulama beliau dan juga budayawan beliau dan juga pengusaha beliau. Jadi mudah-mudahan awak bersama bisa meningkatkan pengalaman dan usia beliau. Dan juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cari pandai, Undok Kandung, dan juga orang Semando. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan istimewa kepada seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimah, Masjid Istiqlal yang kami banggakan. Dan istimewa sekali kepada anak-anak kita, generasi kita, TPI dan TPI dan tamu-tamu yang berbahagia. Jadi acara itu laksanakan sekali sebulan untuk penyegaran, ya, penyegaran dan juga untuk ajang pengembangan bakat anak-anak awak, generasi awak. Jadi awak sedang membangun masjid ini dan juga awak siapkan generasi awak yang akan mengurus masjid itu nanti. Jika apa awak ngomong saya kadang-kadang yang kamu boleh tak tahu, yang akan memakmurkan masjid tak tahu, itu yang awak lakukan. Jadi kita sekarang lagi membangun fisik dan mental, dan juga sekarang ini keadaan negara awak atau negara awak kalau kepemimpinan
baik di bidang ekonomi dan juga di bidang pendidikan, ya, dan juga di bidang keamanan, dan juga di bidang agama. Mangkunya awak yang kada kalau kau kejetuan harus pakai kamar saji. Mangkunya awak undang buya awak kasih to supaya ada pencerahan bagi awak dan supaya ada pegangan bagi awak. Ya, karena Tuhan jadi kalau seandainya orang-orang yang memampukan masjid akan dilindunginya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan ya tausiah dari buya kita Haji Boy Lestari untuk Pendiri, ya. Mudah-mudahan memiliki pencerahan bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi ibadah bagi kita semua. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Al-Fuzri. Pada malam hari ini kita akan mendapatkan siraman rohani dari Al-Ustaz kita yang luar biasa. Beliau bernama Al-Ustaz Haji Boy Lestari Datuk Malini. Beliau merupakan Ketua Umum DPP Majelis Zikir Bangsa Salam Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Umum DPD di Bumipinang, Sumatera Barat. Langsung saja kita masuk acara berikutnya, yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Boy Lestari Datuk Malini. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari lubuk hati yang paling dalam dan segala kerendahan hati. Jadi hati itu di dalam, tidak pernah hati di luar. Dari lubuk hati yang paling dalam dan segala kerendahan hati. Sepertinya kita tidak akan pernah berhenti bersyukur, tidak akan pernah lelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mengapa? Karena Allah juga tidak pernah lelah dan juga tidak pernah berhenti memberikan kasih
sayang sama kita. Nah, salah satu kasih sayang Allah yang kita rasakan pada malam ini luar biasa. Hari ini hari Jumat, Pak Ketua Umum, Pak RW, doa kita, zikir kita, taubat kita akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada Jumat, belum Sabtu. Nah, salah satu kasih sayang Allah yang kita rasakan pada malam ini, kita telah dikumpulkan oleh Allah di sini, telah didudukkan oleh Allah di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kami menyampaikan tausiah singkat pada malam ini, singkat-singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, singkat, padat. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum Masjid Istiqlal Binuang, yang mana Pak Al-Qudri ini sudah 20 tahun berkenalan dengan saya, 20 tahun sampai sekarang. Minggu yang lalu beliau datang ke kantor saya, Pak Haji ada waktu nggak untuk berceramah di Masjid Istiqlal kami di Binuang? Saya jawab, insya Allah mudah-mudahan. Jadi terima kasih Pak Ketua Umum yang telah mengundang kami di sini. Lalu yang kedua, rasa hormat dan salam kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami yang sangat kami hormati. Saya tadi dari rumah, Pak Ketua Umum, pusing-pusing, belum pusing-pusing. Lalu saya pergi ke Betok. Rasanya saya mau jatuh, udah goyang-goyang. Oke? Kita juga tidak ingin hidup dalam keadaan berdosa. Coba ya. Mungkin selama ini mata kita salah melihat, telinga kita salah mendengar, mulut kita lah lain panganan, pendek umur berat, itu karena goyang-goyang badan itu rasa kayak tuh. Lalu saya kok ke bekam, maka di bekam lah kapal botol, dibotakkan kepala botol, dibukam, keluarlah darah segumpal, darah baku, bang keluar darah kok, yo darah baku maka keluar. Alhamdulillah dari alamin ini bola mulai segar bugar kali ya. Dan tamu jamaah Istiqlal dan ibu-ibu yang kami. Kau dulu tu lihat kau. Kau kasih lagi. Jadi judul ceramah kami pada malam ini lebih kurang 30 menit. Dua. Yang pertama, resep awet muda. Itu ceramah kami pertama, itu resep awet muda. Yang kedua apa? Indahnya jiwa yang lapang. Kita khawatir hidup ini ketika jiwa kita galau, ketika jiwa kita sempit,
ketika jiwa kita tidak tentram, ketika jiwa kita tidak damai, Allahu Akbar, wakil kita akan hidup kita. Maaf Pak Ketua Umum, di dunia saja sudah seperti itu, apalagi di hari akhir. Kita nggak mau seperti itu. Nah, untuk mengawali ceramah pendek saya ini, agar hati kita damai, agar hati kita tentram, agar hati kita sejuk, agar hati kita nyaman, agar hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, khawatir kita hidup ini ketika kita renggang dengan Allah. Khawatir kita akan hidup kita ini tidak terpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut. Nah, maka dari itu, ibu-ibu yang di belakang, baik stop HP-nya dulu. Kalau enggak, pulang saja. Ya, awal lagi kan, HP itu nih. Nah, mari kembali. HP tutup dulu. HP yang hukum mahal apa? Buat apaan kita pet dulu. Tak benar. Ini saya sebut. Ini terang ngasuh. Orang mengaji pada berapa? Mengaji untuk mati kok. Dah. Tapi ini doa supaya hati damai, hati tentram, hati sejuk, hati nyaman, keluarga sakinah mawaddah warahmah, udah sayang, adik sayang kawan. Dah, dapet alhamdulillah, tidak dapet alhamdulillah. Cukup ya. Kita awali ceramah kita pada malam ini. Tadi sudah dimulai oleh anak-anak kita bersolat pada. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita baca kembali salat badar kita. Ketika kita membaca salat badar pada malam ini, pas hari Jumat ini, ribuan malaikat yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa keinginan kita hidup di dunia ini. Setuju? Karya suara biarlah gaib mana wa biar adunai di karya suara. Dah. Yang pakai HP keluar. Baik ya. Adik-adik, suara keraskan.
ingin mendengarkan suara ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu tidak keluar suara? Adik-adik diam ya. Yang supaya kita tes ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu ini nggak keluar suaranya, saya akan pulang. Boleh? Khusus ibu-ibu, termasuk bapak. Diam ya. Berdiri susah, berjalan susah, duduk susah, dapat kerja susah, nggak dapat kerja susah, makan susah, minum susah. Ketika kita sudah bersatu dengan Allah, ketika kita sudah bersinergi dengan Allah, ketika sudah berkolaborasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu melihat karena Allah, mendengar karena Allah, berbicara karena Allah, berjalan karena Allah, berdiri karena Allah, duduk karena Allah, hidup karena Allah, mati pun. Kalau itu sudah ada dalam kehidupan kita, selesai sudah. Nah, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Dan kalau sana, udah susah. Yang paling susah ada yang kita khawatirkan tadi. A susah, B susah, C susah, D susah. Yang paling kita khawatirkan ketika mati susah. Nah, ibu. Jadi visual kalau bagian tadi mengenal perasaan. Agak anda ada visual ambil bagian nanti, ambil kiriman kembali untuk visual. Jelas dan dia bersiapa? Visual kembali nanti setuju ya? Ya untuk narangka mana kembali visual tinggi kok. Sehingga tak lama lalu. Makasih Pak. Siap bulan. Orang mengaji kalau mengaji banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan melalui apa saja. Tetapi hati kita tidak tenang, hati kita tidak damai, hati kita tidak bersatu dengan Allah. Kita khawatir akan hidup kita ini ketika hati kita tidak bersatu dengan Allah, berpisah dengan Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khawatir kita akan hidup. Nah, kalau hati kita sudah bersatu dengan Allah, dan melihat karena Allah, mendengar karena Allah, berbicara karena Allah, hidup karena kok mati dari karena Allah bersama kita. Dan ceramah kami yang kedua, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Bagaimana cara? Ini perlu. Karena saya orang surau, Ambo orang Tarikat, orang surau, kita orang surau. Nah,
surau. Ambil berkodek-kodek lah 30 tahun. Berkodek-kodek, tapi lain kan sudah dalam. Ya apa punya berlain. Pakai apa berkodek? Berkodek. Aku tahu tuh. Aku sudah 30 tahun berkodek. Bang berkodek karena aku orang surau itu. Lalu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ala bi zikrillahi wa tatma'innul qulub. Ana dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Zikir yang seperti apa? Seluruh ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah. Zikir yang seperti ya, zikir yang tajam makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal din makrifatullah. Awalnya agama ini ingat kepada Allah. Ketika kita sudah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan hati, semuanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bang boleh apa? Bu, bang boleh. Ya aku kan gangguin. Agak lama dah boleh tadi. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Wala ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar. Ketika ini kita lafazkan setiap hari, apakah kita berdiri, apakah kita duduk, apakah kita tidur, insya Allah mudah-mudahan Pak Ketua, hati akan menjadi tenang, hati akan tenang, hati akan damai. Udah rumah makin sayang, udah makin sayang. Kalau hati tidak elok, udah rumah pun berang-berang, udah pun berang-berang. Dalam tubuhmu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Apa segumpal daging itu? Adalah ketika ini selalu membasahi lidah kita, ketika ini selalu berdegup jantung kita, hati kita. La ilaha illallah. Dunia ini ibaratkan surga. COVID-19 kata orang akan baik lagi dengan tujuan. Takut di majelis Allah. Kenapa COVID-19 datang ke dunia, termasuk Indonesia, termasuk Sumatera Barat? Karena masyarakatnya sudah kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Matinya ya panganakan dia dan Rasulullah itu matilah. Ketika kita berzikir
jangankan tsunami, jangankan gelombang pasang, kiamat pun akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi bergema asma Allah di muka bumi ini, jangankan tsunami, jangankan gelombang pasang, jangankan COVID-19, kiamat pun akan ditunda oleh Allah. Kau tak rezeki balik. Rekam lah ke mana rekam ni? Rekam ni. Pakai apa yang tak lah? Pada dia juga. Benar kan payah? Dan yang pertama tadi, lah kajian tadi, mana yang boleh kan? Selagi bergema asma Allah di muka bumi ini, jangankan gempa, jangankan tsunami, jangankan gelombang pasang, jangankan COVID-19, kiamat pun akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibu-ibu, jangan lelah, jangan berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada kalimat yang dibacakan oleh protokol tadi, mana tadi? Protokol tadi, 12. Ya. Apa kalimatnya tadi? Karena Nabi Muhammad itu membawa kalimat la ilaha illallah. Ketika mati anak Adam, dia mendapatkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Apakah dia bangun pasangan lepasan tua, awak tak mati tapi tak pernah awak lapatkan la ilaha illallah semasa hidup, mungkinkah itu bisa baca? Pak orang tua, Ada berarti rumah. Ada betul ya? Ambo yang berdua, kalau tak tiba, kalau menurut sunnah Rasulullah, tidak bisa. Tapi ketika kalimat la ilaha illallah kita wiridkan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ketika sakaratul maut menjemput nyawa kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melafazkan kalimat la ilaha illallah. Kita tersenyum meninggalkan dunia ini. Itu tidak pakai pakai meninggal dunia. Ada benar ya? Oh ngaji kok? Nggak ada orang. Kau mati tidak? Kalau kau mati, jangan ngaji ya malam kok. Kenapa pulang lagi? Pulang honor nak lepek dah. Bersih kali ya dah. Honor nak lepek. Bersih di balian. Rancak, kan rancak dah Pak. Hah? Kan rancak nih Pak tadi. Hah? Siapa kan rancak tadi? Pokoknya bisa atau serahkan kepada ketua umum kursi yang terbaik di dunia. Coba bayangkan Bu ya, Ambon tadi sumbayang duduk. Pak, Ambon tadi sumbayang duduk. Tak tahu, jauh tak tahu rupanya. Ini ibu tahu tak? Setengah jam bertanya tahu ayo. Kenapa seperti itu? Karena kalimatun la ilaha illallah. Bama berdunda loh mana? Ya kalau orang pandai gaji do, tak berarti. Kalau orang tak bilang, inilah kemungkinan barangkali setidaknya bapak yang berpandai. Ayah saya bawa di mana? Ayah.
sakit di rumah pun tadi dah punya penerbangnya untuk banyak petang rumah. Kalau orang rumah lah saya bawa, kalau orang rumah lah sandu bawa, kalau orang rumah lah sopan bawa, kalau orang rumah lah kayu bawa, laki-laki kok jangan mau dan begitu kan? Kita tak membui pagi, membui siang, membui sore, membui malam, agar dia begitu tu. Ini sikot ada tempat rebon ni. Nah, oke ya. Selagi bergema asma Allah di muka bumi ini, Pak Ketua Umum, Pak, jangankan tsunami, jangankan gempa, jangankan gelombang pasang, jangankan COVID-19 kata orang sekarang, kiamat pun akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ibu-ibu yang sudah berumur 50 tahun di atas ini, ya, yang 50 tahun di atas atau 60 tahun di atas, jangan berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu banyak, membaca Al-Quran juga berzikir, bersalawat juga berzikir, membaca Asmaul Husna juga berzikir, dan membantu orang juga berzikir, membantu anak yatim, fakir miskin juga berzikir. Jangan dikatakan berzikir itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bagian dari kalimat zikir. Ini kau Pak Ketua, kau berzikir kau. Zikrullah itu apa artinya? Zikrullah itu ingat kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, karena ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya zikir. Nah, itu ya Pak ya, ini selesai. Kalau kita ulas zikir ini sampai pagi tidak pulang ya. Nah, yang kedua, nah, mana kembali? Nah, ya, hidup ini ibaratkan matahari. Oke, terbit di ufuk timur akan tenggelam di ufuk barat. Akhirnya intinya apa? Bahwa kita tidak akan abadi, pasti akan datang, mati akan datang. Karena kematian itu adalah rahasia Allah. Ya kematian Allah. Ya kematian Allah. Kita mati, di mana kita mati? Satu manusia pun tidak diberitahu oleh Allah, karena kematian itu adalah rahasia Allah. Ini pertanyaan bagi kita semua, termasuk ke saya. Saya sudah 62. Apakah kita sudah siap untuk kematian itu? Pertanyaan kita. Ini saya sebelumnya kita ngaku orang mengaji pada lupa. Mengaji untuk mati kok. Dah. Oke. Kita juga tidak ingin hidup dalam keadaan berdosa. Coba ya. Mungkin selama ini mata kita salah melihat, telinga kita salah mendengar, mulut kita salah melihat orang lain. La ilaha illallah. Mungkin selama ini kita berdosa kepada diri kita. Mungkin selama ini berdosa kepada suami kita. Mungkin selama ini kita berdosa kepada istri kita. Mungkin selama ini berdosa kepada ibu dan bapak kita. Mungkin saja Pak Ketua Umum, karena kita manusia. Mungkin saja kita berdosa. Kita bukan nabi. Mungkin saja saya mungkin banyak dosa. Nah, selagi kita hidup lagi, sebelum sakaratul maut mencabut nyawa kita, berpisah nyawa dengan badan, jasad dimasukkan ke dalam kubur, roh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
tidak bergala-gala betul. Lah, orang kayak gaya itu mati tu lah. Lah, okay? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu. Nah, bagaimana cara bertobat kepada Allah? Bagaimana cara minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Sederhana saja itu tidak sulit-sulit, gampang saja. Tapi amalkan sehabis salat wajib yang dilakukan 5 waktu sehari semalam. Kau tu kita Pak? Supaya mati apa lo? Nah, kau poin kaji malam kau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar Pak. Itu menurut sunatullah itu 1 hari 70 kali. Sabananu lagi barang 2000 Rasulullah itu membaca istighfar. Tapi sunatullah itu 70 kali. Bagaimana kau 70 kali? Nah, kau amalkan itu ayo. Nah, bagaimana kau 70 kali? 70 dibagi 5 berapa? Ampe balik. 70 dibagi 5 ampe balik dibagi 2 berapa? Nah, jadi sehabis salat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya minimal kita membaca istighfar itu 14 kali. Kenapa kita baca 14 kali sehabis salat wajib? Ampe balik dibagi 2 jadi 7 untuk membersihkan dosa lahir, 7 untuk membersihkan dosa batin. Itu rutinkan itu membaca istighfar minimal sampai balik kali. Kok matu nan badoso, kok kalingo nan badoso, kok mulut nan badoso, kok tangan nan badoso, kok kaki nan badoso, kok sahwat nan badoso. Itu nan tujuan lahiriah panca indera itu. Coba tuh, insyaallah mudah-mudahan. Lalu yang kedua, 7 yang kedua untuk membersihkan dosa batin. Iya. Kalau batinnya pula berasia pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dunia aku ibaratkan surga. Tapi kalau hati aku kacau galau entah namoyo, dunia aku berbuat naraku jahannam. Oke? Malam ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa lahiriah dan dosa batinnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana caranya membaca istighfar? Ada tentang kamu kasih beribu. Bagaimana cara membaca istighfar ini? Saya ingin tes ibu-ibu di Masjid Istiqlal ini 3 orang. Kalau lulus 3 orang membaca istighfar ini akan saya kasih hadiah. Ibu pernah ibu? Kamu? Awak ada ngaji-ngaji kan santai itu kok. Ngaji tidak lah.
Alhamdulillah, luar biasa. Kapal sudah hadiah kami. Luar biasa. Membaca istighfar memang harus waktu itu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Tidak, astagfirullah, astagfirullah, membaca istighfar tadi seperti itu tadi yang bahagia hati. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Coba kita hatikan. Astaghfirullahaladzim, minta ampun kami kepada Allah Al-Aziz yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wal hayyu yang Maha hidup, wal qayyum yang Maha berdiri. Wa atubu ilaihi, minta ampun kami kepada Engkau ya Allah. Coba baca setiap hari 15 kali 14 kali aku salat surah soal setelah itu. Kau nak percaya? Ada terjadi, ayat terjadi setelah itu tumpah itu. Ini percaya tu. Apa yang ada? Awak mengaji surau, awak pergi mengaji mati, tidak lagi baru. Nah, ketika istighfar ini kita wiridkan, kita lafazkan, habis salat wajib 14 kali, insya Allah mudah-mudahan 14 kali kali 5 70 kali. Nah, alat tu al-masud itu kau mandian malah berusaha. Ikan kanda dunia tu lagi mudah nak turun di mana kanda ni. Nah, saya istighfar, oke? Coba kita baca bersama-sama. Setuju ya? Anak-anak diam dulu. Anak-anak kalian, anak dulu dekat kait tu dua. Ayo. Baik, 1 2 Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Mari. Gua ngaji mana bapak? Ayo lah ya. Kamu makan dulu pak, kemudian. Wah, kamu dulu. Sudah suka. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Kepada Allah, kamu beristighfar dan galak-galak dia tadi kok. Istighfar. Tapi apa dengan sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Benar. Pakai santui. Kalau istighfar itulah hafal ya, menjadi kebutuhan setiap hari. Malahan Pak, kalau tidak mau istighfar satu hari, Rasul tidak Rasul. Apa istighfar itu? Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, Nabi itu Habibullah, Nabi itu Rasulullah, masih melakukan istighfar minimal 70 kali satu hari. Ada paspor bersuapanya. Terakhir, bakal tes jalan. Apa dia? Dia galak-galak saja. Harus suara.
ilahan tidak ada biasa dah. Islam itu bermaaf. Orang bersalah diri Quran. Selesai ya. Amalkan itu habis salat wajib 5 waktu sehari semalam. Habis salat minimal membaca istighfar 14 kali. 14 kali tadi membaca full. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kalau bisa ditambah la haula wala quwwata illa billah. Kalau ini kita amalkan saat salat atau di luar salat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan melindungi kita di dunia sampai ke akhir zaman nanti. Dan selamat terakhir. Selamat terakhir. Nah, terakhir loh. Saya akan memberikan kepada ibu-ibu resep awet muda. Dia lagi pada orang biarlah anuna dimulai tapi jiwa harus muda. Tak bisa ada. Kalau jiwa tidak muda, bagaimana kita mau beribadah? Bisa enggak? Kalau jiwa tidak muda, bagaimana kita mencari nafkah? Bisa. Oke? Kalau jiwa tidak muda, bagaimana kita menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah di rumah tangga mungkin. Jiwa harus muda. Boleh umur 70, perasaan umur 40. Ibu-ibu tahu tak umur berapa? Umur ada 22, perasaan ambo sampai 2, semangat ambo 30-an. Kalau kita tidak bersemangat dalam hidup ini nggak bisa. Bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita membangun masjid yang sebesar ini? Nggak mungkin. Kalau kita nggak punya semangat, masjid Istiqlal ini tidak akan selesai masalah. Maka dari itu kami harapkan kepada kita semua warga Binuang, selesaikan segera masjid Istiqlal ini. Ketika engkau membangun rumah ibadah di atas dunia, kata Allah, akan kubangunkan engkau surga di akhir nanti. Bayangkan itu. Tidak bisa jualan aku, tidak bisa ke materi jualan aku, tidak bisa jualan aku dan pikiran, tidak bisa ke pikiran doa, tidak bisa ke pindah risiko. Ya, tidak bukan. Tidak bisa ke materi tidak. Tidak bisa aku berpikiran, tidak bisa dia berpikiran berdoa, tidak bisa berdoa pindah kau. Nah, kalau masjid ini ingin segera selesai, harus punya semangat. Nah, apa resep awal muda itu? Ya Allah, begitu Allah. Udah, boleh dong. Baik. Ya sudah. Kamu ke Mekah juga jam berapa? Oh iya, Pak. Apa naik dah? Sekarang kamu kalau undi kumpul, dah biasa, tidak biasa.
Oke, apa obat awet muda itu? Mau nggak beritahu? Senyum pagi, senyum siang, senyum sore, senyum malam. Karena senyum itu bagian dari dan senyum itu bagian dari sedekah. Itu tidak mampu duit pagi, mampu duit siang, mampu duit sore, malam tapi paling kalau pulang dawa dia senyum. Nah, kenapa senyum itu untuk menambah awet muda? Senyum itu bagian dari senyum dengan diri sendiri, senyum dengan orang lain, senyum dengan suami, senyum dengan istri, senyum dengan ibu, senyum dengan bapak, senyum dengan orang lain. Yang tidak boleh senyum sendiri dan taruh duit. Nah, jadi tidak boleh jamaah Masjid Istiqlal ini tidak boleh cemberut, harus senyum setiap hari. Oke? Resep awet muda yang kedua. Nah, saya jamaah kurang kalau ada mandian malam. Besok undang kembali melihat mandian malam. Mandian semua kena ke mandian. Nah, resep awet muda yang kedua. Nah, apa ya? Sesuaikan bayang-bayang sepanjang badan itu. Tirik-tirik tapi kain. Tidak ada lo semua berbeban. Gaji udah waktu kita sebulan yang kebutuhan kembali. Tahu dia? Syukuri apa yang didapatkan hari ini. Sesuaikan kemampuan dengan kebutuhan. Kalau itu sudah ada di dalam rumah tangga, aman ini. Dan yang ketiga apa? Obat awet muda. Apa? Hukum beli itu. Hukum baru tulah. Gila kan? Yang gila dah. Iya dah. Kenapa dia menggila? Ya. Selalu mulas. Berzikir. Setiap denyut jantung Allah, Allah, Allah. Setiap denyut hatimu Allah, Allah, Allah. Setiap nafasmu naik turun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba lakukan, insya Allah mudah-mudahan umur panjang, badan sehat, rasa cukup, amal ibadah bertambah, dosa kurang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Kalau kalimat la ilaha illallah sudah ada di hati kita, sudah ada di jantung kita, sudah naik turun nafas kita dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah mudah-mudahan Allah bersama kita. Bukan kita yang bersama Allah, Allah yang bersama kita. Makanya Allah yang mengawal kita dari dunia sampai kita coba melafazkan la ilaha illallah itu enggak begini deh. Ya. Siapa pakai? Hebat. Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
dari lubuk hati kami yang paling dalam ya Allah. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Apalah artinya hidup kami ini tanpa kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah kesempatan lidah kami dengan melafazkan kalimat-Mu la ilaha illallah ya Allah, agar kami selamat di dunia sampai di akhirat. La ilaha Ibu-ibu dan bapak-bapak, sekarang jam 10. Kita tutup ceramah ya. Rumah dia, ya, orang rumah itu. Saya mau jadi rumah, Pak. Rumah jadi. Nah, ini. Pak, kalau bimbingan cie seperti aku perlu orang ini dulu tanah damai tidak percaya ini. Walaupun dia kamu ambil dia, cie sebenarnya dalam Islam boleh. Aku kodam ini macam banyak apa banyak banyak bu. Ada doktor, ada dokter. Banyak antara cara begini ya Pak. Ya, tapi tidak bisa. Dengan istri kita bisa berbagi kasih sayang. Bagaimana membagi kasih sayang dengan anak? Bagaimana membagi kasih sayang dengan cucu? Tidak bisa. Umpamanya Pak Ketua Umum nilai konten ini aku 72. Di pulau berbeda Pak. Wah, tadinya saya bilang, lupa apa? Lupa ni aku mah. Nanti kita tak pandai mah. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Ukurannya bukan cantik. Tetapi bagaimana kita menikmati hidup dengan mereka dengan batinnya. Kecilku, berapa minggu? Berapa? Berapa? Satu kan? Siap, mana? Dari sana, Pak Menteri lagi kan? Ya. Ini kami ni Pak. Kami ni. Ya. Dari sana. Pada suatu ketika, aku cerita sekali lagi, seorang ulama besar berceramah dengan banyaknya jamaah, dengan ribuan jamaah. Lalu datanglah istrinya memaki-maki ulama besar tadi suaminya, blok. Tapi suaminya senyum, tidak marah-marah. Lalu jamaah bertanya, kenapa? Ya Ustaz, nggak marah-marah. Istri Ustaz memaki-maki. Apa kata Ustaz tadi? Biarkanlah istriku yang memaki-makiku, asal dengan Allah yang memakiku. Yang kedua, kalau bukan doa istriku, aku tidak ulama seperti ini. Allahu Akbar kata jemaah. Lalu apa kata istrinya tadi? Wahai suamiku tercinta, maafkan istrimu.
suami api, istri air. Kalau istri api, suami air. Yang bedanya suami api, istri api, bakal rumah orang bakal rawa. Nah, ada orang muda gitu. Nah, oke ya. Jadi itu dulu Pak Ketua Umum, Pak Dedi. Lihat Pak Dedi kok. Di Jakarta. Jadi kesimpulan dari pertemuan kami malam ini yang pertama sekali kami sudah sampaikan, kalau salah hamba minta maaf kepada ibu-ibu, kepada bapak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kursi insya Allah hari Senin sampai. Nah, kabel 32 meter. Hai. Hah? Kerja. Ada bulan dulu. Apa bulan dulu? Bulan ke tengah. Tunggu kursi dulu. Kalau murah minta. Itu rendah. Kalau rendah, nah. Jadi tadi aku mendengar aku di Pak Ketua Umum tadi ada anak-anakku. Berapa anak-anak? Juga. Yang lihat. Nah yang mereka itu. Tadi orang kawan tadi. Orang dulu. Sebenarnya besok aku kirim jilbab 20. Jilbab yang bagus. Minta dapat Ketua Umum ya. Kalau mama Jilbab besok anak-anak. Aku dikecil lagi ni bang. ama ada besi. Hah? Ama apa? Apa? Ama bang. Kau berapa bang? Berapa? Orang bisa. Mana? Mana? Hampir tu. Dia bukan anak itu apa 9 boleh balik besok apa kirim kopiah haji di balik orang. Ah, kau ngaji ke you ah? Ah, okey ah. Cukup. Sekarang Pak Umum sudah sanggup tak? Kita boleh jilbab 20 ah. Ibu-ibu yang di belakang itu bisa apa kirimkan jilbab 30 buah. Tuh. Oh, istighfar dia betul lah. Nah, jadi ibu-ibu jilbab 30, anak-anak jilbab 20, nenek-nenek itu kopiah di bawah. Nah, porsi dia, kabel 30 apa deh? Kapel. Alay. Apa kamu tidak diam di kacau? Cukup ya.
lagi undur 20 benda. Jadi ibu-ibu jilbab 50. Oke ya, yang bagus. Anak-anak 20. Kopiah ibu balik. Kursi cie, kakak ibu balik. Nah, siap.